Bab 3585 Dia pantas dibunuh. Dengan setiap langkah, hukum kematian yang gelap melonjak dari tubuhnya. Hukum-hukum ini berubah menjadi bilah-bilah kematian yang mengerikan. Menebas Qin Chen dengan ganas dan menyelimutinya. Qin Chen sudah memahami kematian. Dan ketika bilah-bilah kematian menyerang lagi, ia merasa seolah-olah benar-benar berada di ambang kematian. Tubuhnya tertusuk oleh aura kematian yang mengerikan, membuatnya membeku. Kekuatan hidupnya seketika menghilang, seolah-olah ia telah sepenuhnya berubah menjadi wujud kematian. Apakah ini hukum kematian? Dalam keadaan ini, pikiran Qin Chen terasa hampa tak seperti sebelumnya. Sebelumnya, ia selalu memahami niat pedang kematian, tetapi selalu ada penghalang di antara mereka. Namun sekarang, dirangsang oleh aura kematian ini, ia sepenuhnya memahami kematian. Dengan suara gemuruh, cahaya kematian yang mengerikan melonjak. Niat pedang kematian yang mengerikan dari pedang aturan agung melonjak liar ke dalam tubuh Qin Chen, memenuhinya dengan aura kematian. Hah, pemandangan menakjubkan ini tentu saja menarik tatapan banyak orang. Ngeri. Aura kematian yang begitu mengerikan. Niat pedang macam apa itu? Meskipun semuanya memiliki niat pedang dao surgawi yang sama, niat pedang dengan atribut yang berbeda secara alami berbeda. Niat pedang kematian adalah bentuk niat pedang yang sangat menakutkan. Dan semua orang menghadapi kematian. Banyak master top yang hadir, khususnya, telah menjelajahi alam surgawi hingga titik seperti itu. Dan tak seorang pun yang belum pernah menghadapi situasi hidup atau mati sebelumnya. Mereka secara alami tertarik pada niat pedang kematian yang terpancar dari Qin Chen. Bocah itu lagi, ketika mereka melihat itu adalah Qin Chen. Tatapan mereka membeku. Bahkan para Raja Iblis dari 5 sekte iblis utama tersentak. Bahkan mereka yang datang lebih dulu hanya memahami satu aturan pedang agung. Tetapi Qin Chen telah memahaminya beberapa kali. Dan aura masing-masing sangat mengerikan. Pria yang menyerang Qin Chen melihat aturan kematian yang mengerikan melonjak darinya. Dan tatapannya semakin dingin. Dia hanya bermaksud mencegah Qin Chen memahami niat pedang kematian. Tetapi tiba-tiba dia membantunya. Mempercepat pemahamannya tentang niat pedang. Bunuh, teriaknya. Aura kematian semakin kuat di matanya. Cahaya hitam tak berujung berputar di dalamnya. Seperti kedatangan malaikat maut. Bayangan berbentuk sabit muncul di kehampaan. Membidik ke arah Qin Chen dengan tekad yang tak terkendali. Tepat saat sabit hendak menyerangnya, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Melepaskan pemahamannya tentang hukum kematian. Dia kemudian melihat sabit turun ke arahnya. Sabit ini memiliki niat membunuh yang mengerikan. Mampu langsung membunuh siapapun. Pupil Qin Chen juga berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan dengan pedang kematian yang ganas dan mematikan menebas. Pedang itu mengenai sabit. Melepaskan kekuatan kematian yang tak terhentikan. Secara tak terduga memadatkan tatanan. Kematian. Boom. Sabit kematian langsung hancur. Dan energi pedang yang mengerikan membubung ke langit. Wajah pria yang menyerang Qin Chen sedikit berubah. Di bawah tekanan ini, ia dengan cepat mundur 2 langkah. Wajahnya pucat. Dan darahnya bergejolak. Menampakkan rasa kecewa dan niat membunuh yang mendalam. Ia telah melihat bahwa pedang besar aturan kematian di hadapan Qin Chen telah kehilangan kilau dan auranya. Jelas bahwa Qin Chen telah menguasai kekuatan niat pedang tersebut. Sehingga mustahil bagi orang lain untuk memahaminya. Pengupasan kematian, katanya dengan tatapan tajam. Sinar cahaya aturan kematian memancar dari tubuhnya. Berubah menjadi kabut abu-abu yang masih tersisa. Area kehampaan ini tampaknya telah menjadi ruang dewa kematian. Mencoba untuk mengupas kekuatan kematian dari tubuh Qin Chen. Mencari kematian, mata Qin Chen berkilat tajam. Niat pedang yang mengerikan melonjak dari dalam dirinya. Berubah menjadi cahaya pedang tak terlihat yang terkondensasi dalam kehampaan. Niat pedang kematian menyatu. Memancarkan aura mematikan yang jauh lebih kuat daripada lawannya. Qin Chen telah menanamkan sedikit kekuatan asal ke dalamnya. Mereka yang berhasil mencapai sejauh ini semuanya adalah master di puncak peringkat Saint Lord. Masing-masing dari mereka telah melampaui prinsip-prinsip tertentu. Mencapai keadaan menyatu dengan jalan surga. Mengandalkan niat pedang kematian semata-mata belum tentu efektif. Tetapi setelah menggabungkan kekuatan ilahi asal, tampaknya ia
Mengalami transformasi mendadak, melampaui kematian. Ada asal. Keadaan pikiran misterius berlama-lama. Seolah-olah seseorang telah melihat sekilas asal-usul alam semesta. Melihat makna sejati langit dan bumi. Bunuh. Qin Chen melangkah maju. Niat membunuhnya terpancar darinya. Meskipun mereka yang berhasil sampai di sini semuanya adalah master tingkat atas dari berbagai faksi. Menghadapi banyak master ini, dia tidak takut pada siapapun kecuali seorang Grandmaster. Bahkan Grandmaster setengah langkah pun tak akan terhentikan. Boom! Tiba-tiba, energi pedang kematian yang mengerikan tercurah. Suara siulan yang mengerikan bergema di kehampaan. Rantai tatanan kematian ilahi membentang di langit. Seperti tali panen jiwa dewa kematian. Kekuatan kematian yang melonjak menghantam kabut abu-abu tatanan yang telah dirobek oleh dewa kematian. Dengan bunyi gedebuk, seperti terik matahari yang mencairkan salju. Energi pedang Qin Chen yang ganas merobek kabut abu-abu lawan dan menebas ke arah wajahnya. Ekspresi lawan sedikit berubah. Qin Chen baru saja memadatkan niat pedang kematian. Dan tampaknya hanya berada di tahap akhir seni bela diri. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu hebat? Harus dipahami bahwa ia juga telah menguasai hukum kematian. Memahami dao kematian. Memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Agung Kematian. Dan memiliki reputasi yang luar biasa di alam surga selatan. Jika tidak, ia tidak akan mengambil tindakan terhadap pedang hukum kematian yang perkasa ini. Matanya terbelalak kaget. Mulutnya terbuka saat seberkas cahaya kematian tiba-tiba memancar dari mulutnya. Menyerbu ke arah Qin Chen. Bersamaan dengan itu, sebuah kehendak yang mengerikan menembus dan menyerang pikiran Qin Chen. Ini adalah cahaya kematian yang terkondensasi dari penyempurnaan hukum kematian yang tak terbatas. Cahaya itu dapat menghancurkan jiwa, tak terhentikan oleh siapapun setingkatnya. Namun Qin Chen tetap tak kenal takut. Tatapannya dingin saat ia melangkah maju. Pikirannya mengaktifkan teknik jiwa surgawi yang terlarang. Lautan jiwanya berubah menjadi lautan luas yang mengamuk, bergelora dan mendidih, melawan pancaran kematian. Bersamaan dengan itu, hukum ruang berkedip, dan Qin Chen melangkah lebih dekat ke lawannya. Tubuhnya bergejolak dengan energi pedang kematian yang tak terbatas. Ledakan, energi pedang kematian yang tak terhitung jumlahnya langsung menusuk pria itu. Di tengah amarah dan ketidakpercayaannya, energi pedang itu langsung menembusnya, menghancurkannya berkeping-keping dan berhamburan ke dalam kehampaan. Bahkan jiwanya pun musnah oleh energi pedang. Bahkan jiwanya sendiri pun hancur berkeping-keping. Master yang telah menyerang Qin Chen ini telah mati. Kaisar Kematian. Saat ia meninggal, beberapa seruan bergema bersamaan. Kemudian, sosok-sosok berdatangan, langsung mengelilingi Qin Chen. Ekspresi mereka muram saat mereka menatap mayat-mayat yang berserakan di tanah. Apakah kau tahu bahwa Kaisar Kematian ini adalah salah satu dari kami? Tanya salah satu dari mereka. Pupil matanya sedingin es, menatap Qin Chen. Terus kenapa? Tanya Qin Chen acuh tak acuh saat melihat kelompok di hadapannya. Mereka semua adalah ahli tingkat atas. Tetapi aura mereka bervariasi. Jelas berasal dari faksi yang berbeda. Sama seperti Sekte Tianyuan dan Sekte Bayangan Darah. Mereka dianggap sebagai satu tim. Lagi pula makam pedang penuh dengan bahaya. Dan seorang Saint Master tingkat atas pun tidak akan berani masuk dengan gegabah. Lalu kau masih berani bertindak. Dia sedang mencari kematian. Bukankah seharusnya dia dibunuh? Tatapan Qin Chen dingin. Bab 3586 Aliansi Sekte Kuno. Pada saat ini, Yu Qiansui dan Qing Qiuzi juga merasakan gejolak di area tersebut dan bergegas. Mengepung kelompok itu. Melepaskan gelombang aura yang kuat. Adegan ini membuat ekspresi kelompok itu menjadi dingin. Mereka memelototi Qin Chen dan dua lainnya dengan mata dingin. Tatapan mereka memancarkan kebencian yang tajam dan mematikan. Namun, mereka tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, mata mereka berkedip. Jelas berkomunikasi satu sama lain dan mendapatkan beberapa informasi tentang Qin Chen. Qin Chen sebelumnya telah berhadapan dengan Sekte Tianyuan dan telah bertemu banyak master. Jadi dia secara alami memahami semua ini. Kau pasti master dari Pegunungan Tiandang, kan? Sombong sekali. Aku akan mengingat dendam ini hari ini dan menyelesaikannya lain hari. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Lalu mencoba pergi.
Kalian mau kemana? Qin Chen mengeluarkan nada dingin. Mereka baru saja bergabung untuk menyerang. Dan sekarang mereka ingin bubar. Pemimpin itu menatap Qin Chen dengan tatapan gelap dan dingin. Dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang ingin kau lakukan?" Qin Chen menatap mata pria itu. Ekspresinya perlahan berubah dingin. Ia mencibir. "Karena kau di sini, lupakan saja rencana balas dendam. Tetaplah di dalam." Pihak lain jelas merupakan master dari beberapa faksi teratas di alam surga selatan atau sekte tersembunyi. Mereka semua luar biasa dalam kultivasi. Tetapi mereka hanya takut pada mereka bertiga dan telah mundur untuk sementara waktu. Qin Chen bisa membayangkan jika ia keluar, mereka pasti akan mengejarnya. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka diam-diam akan berkolusi dengan kekuatan seperti Sekte Tianyuan dan menyerang Sekte Dao kuno. Dalam hal ini, mengapa tidak melenyapkan mereka sepenuhnya? Jika pihak lain tidak menunjukkan niat membunuh, itu tidak masalah. Tetapi karena mereka melakukannya, Qin Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan. "Bunuh." Sebuah suara dingin terucap dari mulut Qin Chen. Dan Yu Qiansui serta Qing Qiuzi menyerang secara bersamaan, tanpa ampun. Qin Chen tiba-tiba melangkah maju ke arah pemimpin itu. Aura pria itu memancarkan rasa hormat yang samar. Dia adalah yang terkuat di kelompok itu. Seorang master yang mendekati level half step venerable. Karena itu, Qin Chen menyerang. Semburan niat pedang abadi menerjang dengan kekuatan tak terbatas. Cahaya pedang yang tajam dan menusuk itu seolah membentang di seluruh langit, memancarkan keabadian. Pria itu mendengus dingin dan menghentakkan kaki ke depan. Tiba-tiba, tirai cahaya yang mengerikan muncul di tanah. Seolah-olah sebuah segel kuno telah terukir di bawah kakinya. Kemudian, cahaya oker yang mengerikan meletus. "Bunuh." Mata pria itu berubah menjadi oker. Dan runai kuno bertebaran di sekelilingnya. Menembus kehendak Qin Chen dan menyebabkan pupil matanya sedikit mengecil. Ribuan jimat berwarna oker berhamburan ke arah Qin Chen. Dengan raungan, sebuah segel kuno yang besar muncul dari belakangnya. Segel itu mencapai langit dan bumi. Seperti segel giok yang memerintah kekaisaran. Segel itu membawa kekuatan seorang kaisar, dipenuhi dengan dominasi tak terbatas. Kehadiran fisik yang tampaknya menguasai negeri itu. Seorang master dari Sekte Segel Kuno. Dan seseorang dari keluarga Dewa Kota. Kaisar Kematian. Ini pasti aliansi Sekte Kuno dari alam surga selatan. Banyak yang mendongak. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Di tempat berbahaya seperti makam pedang, tak seorang pun berani bertindak gegabah, tanpa mengetahui situasi yang sebenarnya. Terlebih lagi, dengan begitu banyak pedang hukum agung di dalamnya. Dan tak seorang pun berusaha merebut harta karun tingkat atas. Konflik antar manusia jarang terjadi. Namun kini, Qin Chen dan rekan-rekannya bertindak dengan dominasi yang tak tertandingi. Menggunakan kekerasan hanya karena perselisihan sekecil apapun. Apakah mereka tidak takut mengganggu warisan di dalam makam pedang? Jika mereka terbunuh langsung di jalan kuno keemasan di luar makam pedang, itu akan menjadi nasib yang sungguh tidak adil. Mereka tidak tahu bahwa Master dan mengetahui sebagian situasi di sini. Jadi wajar saja jika ia tidak takut menjadi sasaran hutan prasasti pedang ini. Boom! Di antara langit dan bumi, gelombang pasang segel kuno turun, seolah mampu menekan segala sesuatu di langit dan bumi. Membawa kekuatan kuno yang dahsyat. Gelombang itu menembus pikiran Qin Chen, mengancam akan melenyapkan jiwanya. Namun serangan lawan terus berlanjut tanpa henti. Jimat kuno muncul dari telapak tangannya, berubah menjadi bayangan telapak tangan perkasa yang menghantam Qin Chen dengan kekuatan mengerikan. Niat pedang melambung ke langit. Qin Chen meraung. Tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan niat pedang yang tak terbatas. Niat pedang abadi. Niat pedang kematian. Niat pedang api. Niat pedang abadi. Niat pedang abadi. Dan niat pedang abadi. 6 niat pedang tertinggi, muncul secara bersamaan, berubah menjadi pelangi energi pedang yang bersilangan. Deretan energi pedang yang dahsyat menyelimuti tubuh Qin Chen, membuatnya tampak seolah-olah ditelan hutan pedang, tak terhancurkan dan tak terpatahkan, dilindungi oleh kesadaran ilahinya. Segel kuno yang mengerikan itu meraung turun, menghantam hutan pedang, membuatnya bergetar. Namun, kesadaran ilahinya tetap stabil. Langkah kaki Qin Chen menghentak bumi.
dan cahaya pedang yang mengerikan berkumpul di tangannya, menyebar ke segala arah. Bersamaan dengan itu, cahaya pedang yang tak terbatas menyatu menjadi cahaya pedang yang gelap dan hampir nyata di telapak tangannya. Niat pedang abadi Qin Chen sendiri sudah maha hadir. Dikombinasikan dengan 6 niat pedang agung, ia memadatkannya menjadi teknik pedang yang kuat, hampir tak terhancurkan, menghancurkan serangan segel lawan yang kuat. Kekuatan ilahi surgawi, teriak Qin Chen dingin, dan aturan kehampaan tiba-tiba terwujud. Aturan ruang yang tak terlihat menyelimuti tubuh lawan. Bersamaan dengan itu, tubuh Qin Chen berubah menjadi bayangan, mencekik ke depan. Ia menggenggam niat pedang hitam pekat yang nyata, dan kekuatan mengerikan itu mengandung deru angin dan guntur yang mengerikan. Wajah lawan sedikit berubah, dan dengan raungan, segel kuno itu berubah menjadi ilusi, menembus penjara langit dan bumi, batasan ruang, dan menyerbu ke arah Qin Chen dengan serangan jiwa yang mengerikan. Kekuatan segel kuno ini jauh lebih mengerikan daripada aura kematian yang sebelumnya ia gunakan. Sebuah serangan jiwa yang mendekati kekuatan seorang venerabel setengah langkah. Boom! Energi pedang Qin Chen menembus udara, mengenai segel kuno itu. Namun, dampak jiwa, yang tampak ilusi namun tetap nyata, meresap. Qin Chen mengabaikannya dan memukul kepala lawan dengan pedangnya. Tiba-tiba, kurungan spasial itu lenyap. Dengan embusan, energi pedang gelap di tangan Qin Chen menembus segalanya, menusuk kepala sang ahli langsung ke dalam kehampaan. Embusan, kepala pria itu hancur seketika. Sebelum ajalnya, matanya masih terbuka lebar. Hampir di saat yang sama, serangan segel kuno itu mengenai jiwa Qin Chen, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Dampak jiwa dari segel kuno seorang venerabel setengah langkah itu sungguh dahsyat. Dengan bunyi ding, pria itu tewas. Jiwanya hancur. Sebuah segel kuno kecil jatuh dari kehampaan. Itu adalah senjata ajaib di dalam tubuhnya. Qin Chen, dengan pikiran tiba-tiba, mengambilnya. Di tempat lain, 3 master aliansi sekte kuno yang tersisa, hanya Saint Lord tingkat puncak, langsung dibunuh oleh Yu Qiansui dan Qing Qiuzi, meninggalkan darah mengalir di mana-mana. Bas bas bas, energi pedang mengalir melalui hutan tablet pedang, memusnahkan mayat dan darah yang jatuh, mengubahnya menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, sekelompok master dari aliansi sekte kuno binasa, mengejutkan banyak orang di dekatnya dengan mata ketakutan dan ekspresi teror. Bang! Pada saat itu, portal kehampaan di dekatnya terbuka lagi, memperlihatkan sosok yang menakutkan, diikuti oleh beberapa sosok kuat. Pemimpin itu diselimuti aura takdir, menyerupai dewa. Di dalam mata pemimpin itu mengalir sungai takdir, menekan langit dan bumi. Itu tidak lain adalah Zhuge Rulong. Tatapannya langsung jatuh pada Qin Chen. Bab 3587 Pertempuran yang Mulia. Jantung Qin Chen berdebar kencang saat tatapan mereka bertemu. Dia adalah Zhuge Rulong, penguasa takdir yang terhormat, leluhur keluarga Zhuge. Chen, Tuan Muda, Yu Qiansui dan Qing Qiuzi segera mendekat. Ekspresi mereka serius. Zhuge Rulong memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Kekuatan dahsyat yang melonjak bagai dewa. Kedatangannya mengirimkan aura mengerikan yang membumbung tinggi ke langit, memenuhi hutan prasasti pedang, cukup untuk membuat wajah semua orang memucat. Yang mulia, seorang yang terhormat benar-benar telah tiba di sini. Orang ini diselimuti kekuatan takdir. Mungkinkah dia dari keluarga Zhuge? Keluarga Zhuge, leluhur Zhuge. Banyak orang di hutan prasasti pedang sebelumnya menyaksikan pertempuran Qin Chen. Tetapi sekarang tatapan mereka tertuju padanya. Ekspresi kaget dan ngeri. Seorang guru terhormat saja sudah cukup untuk menghancurkan semua orang yang hadir. Bahkan 5 Raja Iblis dari 5 sekte iblis utama. Grandmaster Zhuge, Zhuge Rulong, Raja Iblis Singa Harimau berkata dengan suara berat, merasakan kekaguman yang mendalam. Ia adalah seorang penguasa alam setengah langkah agung. Bahkan ketika ia melihat Qin Chen dengan paksa membunuh begitu banyak orang, ia tetap tenang dan tak tergerak. Namun kini, matanya dipenuhi ketakutan, tak mampu mempertahankan ketenangannya. Seorang Grandmaster adalah seorang master yang telah melampaui Dao Surgawi. Bisa dibilang tingkat tertinggi alam surgawi. Grandmaster, inilah master dari sekte Dao kuno.
Master Sekte Yun Xiao dari Sekte Tianyuan dan rekan-rekannya memasuki hutan prasasti pedang dan langsung mendarat di Qin Chen. Berseru penuh semangat. Haha, ini benar-benar kasus mencari sesuatu kemana-mana. Namun menemukannya dengan mudah. Mata Zhuge Rulong bersinar dengan cahaya takdir. Saat ia menatap Qin Chen, sebuah intuisi memberitahunya bahwa dialah yang ia cari. Seperti yang diduga, kekuatan takdir telah membawa Qin Chen ke hadapannya. Leluhur, biarkan kami menangkap orang ini untukmu. Master Sekte Yun Xiao dari Sekte Tianyuan dan yang lainnya bergegas keluar dengan penuh semangat, menatap Qin Chen dengan kilatan dingin di mata mereka. Sebelumnya, di luar jalan kuno emas, Qin Chen telah mempermalukan mereka. Kini, dengan kehadiran Zhuge Rulong, Master Sekte Yun Xiao tidak merahasiakan pengabdiannya kepada keluarga Zhuge. Ia bertekad untuk menangkap Qin Chen dan membalas penghinaan yang telah ia terima sebelumnya. Para Master Sekte Bayangan Darah, klan kelelawar hantu, dan Jishen semuanya menunjukkan ekspresi ganas dan mengepung Qin Chen dan dua lainnya. Chen, tatapan Yu Qiansui dan Qing Qiuzi tajam, dan rasa panik membuncah di hati mereka. Kalian berdua, ikuti aku baik-baik. Qin Chen menyipitkan matanya. Hawa dingin menjalar di hatinya. Bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan aura bahaya yang luar biasa melonjak. Ia bisa merasakan pengejaran Zhuge Rulong. Ia telah memasuki makam pedang. Tetapi ia masih menjadi incaran. Saat ini, seluruh tubuh Qin Chen tertutup bulu. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan saat ia berada di Laut Pasang Surut Void, ia masih ketakutan ketika menghadapi seorang ahli tingkat yang mulia. Tatapannya dingin dan garang. Ini adalah ahli tingkat atas yang tingkat kehidupannya melampaui seorang Saint Lord. Ia benar-benar tak tertandingi. Awalnya, seorang yang mulia setengah langkah lebih dari 10 kali lebih kuat daripada seorang Saint Lord tahap akhir. Belum lagi yang mulia sejati seperti Zhuge Rulong, yang jauh lebih mengerikan daripada seorang yang mulia setengah langkah. Sekalipun masa hidupnya telah mencapai akhir, sekalipun ki dan darahnya telah menua, sekalipun ia telah mencapai akhir masa pembusukannya, seorang yang mulia tetaplah seorang yang mulia, tak tertandingi. Petik 2. Tidak perlu. Kau tidak mengerti. Anak ini sangat kuat, dan kau tidak bisa mengalahkannya. Zhuge Rulong berbicara. Matanya gelap dan berapi-api. Seluruh tubuhnya diselimuti aura takdir. Ia tampak acuh tak acuh. Dan tanpa ragu sedikit pun, ia menyerang Qin Chen. Ia tahu segalanya tentang Qin Chen. Jauh lebih dari orang kebanyakan. Ia adalah sosok yang mampu mengubah masa depan alam surgawi. Ia telah selamat dari kejaran seorang bangsawan iblis di Laut Pasang Surut Kekosongan. Ia telah berulang kali menyimpulkan kemampuan lawannya hanya untuk hampir musnah oleh serangan balik. Bukti kekuatannya yang luar biasa ini terbukti. Melihatnya sekarang, Zhuge Rulong menyerang tanpa ragu. Jika ia menjadi sombong dan mengandalkan statusnya yang terhormat melawan sosok seperti itu, segala macam masalah mungkin akan muncul. Terlebih lagi, lelaki tua itu, King Sui Guhua, ada di dekatnya. Boom, Zhuge Rulong melangkah maju. Dan tiba-tiba, cahaya pelangi muncul dari langit dan bumi, membentuk bayangan yang mengerikan. Sebuah tangan takdir raksasa terkondensasi dari kehampaan, menjangkau langsung ke arah Qin Chen, berniat menangkapnya. Chen, lawan, Yu Qiansui berteriak, siap menyerang. Hasrat membunuh membuncah darinya. Tetapi Qin Chen menghentikannya. Ketakutan. Ia merasakan ada sesuatu yang salah. Pedang berkarat misterius itu muncul di tangannya, menebas dengan liar. Tebas. Segala macam niat pedang terpancar dari tubuh Qin Chen. Boom, niat pedang abadi. Niat pedang kematian. Niat pedang api. Niat pedang abadi. Niat pedang abadi. Dan niat pedang abadi. 6 niat pedang tertinggi menyatu menjadi pedang berkarat misterius itu. Niat pedang yang mengerikan melonjak ke langit. Auranya membumbung menembus awan. Wek, Qin Chen mengaktifkan kemampuan ilahi asalnya. Pada saat itu, kekuatan ruang yang tak terbatas menyelimutinya. Pedang berkarat misterius di tangannya meletus dalam pelangi ilahi, berdenting dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Puff, energi pedang melonjak ke langit, menebas ke arah tangan takdir raksasa.
Zhuge mencibir. Dia telah menyaksikan pengejaran leluhur mayat iblis terhadap Qin Chen dan tahu bahwa meskipun kekuatan Qin Chen luar biasa, itu bukanlah tandingan seorang yang mulia. Telapak tangannya tiba, meremasnya seperti semut. Dengan mudah, dia bahkan mengendalikan diri agar tidak menghancurkan Qin Chen sepenuhnya. Dia benar-benar menghancurkan pemuda itu menjadi bubur dan kemudian menjadi abu. Dengan embusan cahaya takdir melonjak, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan jalan takdir. Gelombang cahaya takdir mengalir melalui dirinya. Dia mengaktifkan teknik takdir, menghancurkan aura takdir di saat yang genting, menyebabkan pedang berkarat misterius menembus telapak takdir yang tak terbatas dan menebas ke arah Zhuge Rulong. Energi pedang melonjak ke langit. Cahaya pedang tak terlihat menembus telapak takdir dan menyerang Zhuge Rulong. Untuk sesaat, Zhuge Rulong tertegun. Seorang Saint Lord biasa benar-benar menembus telapak takdirnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia adalah seorang yang mulia. Meskipun dia telah menahan diri, dia tetap menyerang dengan kuat. Bukannya dia sengaja meremehkan lawan, tetapi dia hanya tidak ingin menghancurkannya secara langsung. Tapi siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Ia terkejut. Terlebih lagi, ia merasakan cahaya takdir yang kuat dari energi pedang Qin Chen, yang membuatnya terkejut dan marah. Ia tahu bahwa pihak lain telah mencuri takdir dan menguasai beberapa aturannya, bahkan mencapai titik integrasi ke dalam Dao Surgawi. Ini sungguh menakjubkan, memberi pihak lain kesempatan untuk mematahkan telapak takdirnya. Semua ini digabungkan, kekuatan yang dilepaskan, sebanding dengan yang mulia setengah langkah. Apa yang sedang terjadi? Ia benar-benar tidak percaya bahwa seorang Saint Lord tingkat akhir bisa memiliki kekuatan seorang yang mulia setengah langkah. Cahaya takdir berkelap-kelip di pupil matanya, mampu menembus semua ilusi. Zhuge Rulong yakin bahwa Qin Chen hanyalah seorang Saint Lord tingkat akhir dan tidak menyembunyikan kekuatannya. Namun ia telah mengungkapkan kekuatan seorang yang mulia setengah langkah. Bagaimana ia bisa mengolah ini? Bab 3588 Kekuatan yang Mulia. Ia merasa ngeri. Ia belum pernah mendengar hal seperti itu. Bahkan orang yang paling luar biasa pun mustahil melampaui begitu banyak alam di level Saint Lord tahap akhir. Ini terlalu mengerikan. Jika kabar ini sampai tersiar, dunia surgawi akan terguncang dan semua faksi besar akan gemetar. Ia memang seorang jenius tingkat atas yang diincar oleh leluhur mayat iblis. Boom! Cahaya takdir bersinar semakin intens di sekelilingnya. Auranya begitu kuat sehingga banyak orang di sekitarnya mundur karena terkejut. Zhuge Rulong dikelilingi oleh cahaya takdir. Meskipun telapak takdirnya terpotong, ia tetap tak kenal takut dan tidak menyangka energi pedang Qin Chen dapat melukainya. Namun ketika cahaya pedang itu mendekatinya, ekspresinya berubah. Boom! Energi pedang yang tak berujung menebas, meledak langsung ke tangannya. Kekuatannya begitu mengerikan hingga menembus pertahanan telapak tangannya dan menembus dagingnya. Puff! Kilatan darah muncul di telapak tangannya. Dan sebuah luka kecil muncul di sana. Ia benar-benar terluka. Bagaimana ini mungkin? Ia merasa ngeri. Seorang Saint Lord tingkat akhir telah melukainya. Dan kekuatan dingin mengancam akan menembusnya. Niat pedang yang mengerikan menyapu segalanya. Kau mencari kematian. Zhuge Rulong ngeri dan geram. Ia telah menyaksikan Qin Chen dikejar oleh leluhur mayat iblis. Tak berdaya dan terpaksa melarikan diri dengan panik. Namun, ia justru melukainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya beberapa tahun telah berlalu sejak pemuda ini dikejar oleh leluhur mayat iblis. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Ia adalah seorang yang mulia. Sosok dengan kekuatan yang mengerikan. Tak gentar menghadapi ancaman apapun. Ia berdiri menyendiri, memandang Saint Lord biasa sebagai semut belaka. Ini karena para yang mulia melampaui Dao Surgawi. Aturan Saint Lord puncak biasa, paling banter, menyatu dengan Dao Surgawi. Para yang mulia bahkan tidak takut pada Dao Surgawi, yang mampu melampauinya. Bagaimana mungkin mereka dilukai oleh seorang Saint Lord? Tapi sekarang, semuanya telah jungkir balik. Dengan desiran, mata Qin Chen sedingin es. Ia menghunus pedang berkarat misterius dan melepaskan kekuatan magis terkuatnya untuk menyerang Zhuge Rulong, mencoba melukainya. Namun, ia hanya berhasil melukai Zhuge Rulong sedikit, hanya mematahkan telapak tangannya. Energi pedang yang mengerikan tercurah.
tetapi bagaikan batu yang tenggelam ke laut. Wajah Qin Chen memucat. Apakah ini penguasa alam mulia? Kekuatannya telah meningkat pesat, bahkan menembus alam Saint Lord tahap akhir. Namun ia masih tak berdaya melawan yang mulia. Semua ini terjadi dalam sekejap. Begitu cepat sehingga tak seorang pun bisa bereaksi. Mereka menyaksikan Qin Chen benar-benar melukai Zhuge-Rulong. Dan semua orang ketakutan. Mati. Amarah Zhuge-Rulong tak terkendali. Tatapannya semakin dingin. Semakin kuat Qin Chen, semakin membara niat membunuhnya. Dan semakin kuat pula keinginannya untuk menangkapnya. Boom! Dalam amarah, ia menyerang. Tubuhnya diselimuti cahaya takdir. Menyatu menjadi sungai takdir yang panjang yang mengamuk menuju Qin Chen. Baik Yu Qiansui maupun Qing Qiuzi merasakan ada yang tidak beres. Maju, sebuah tebasan pedang, yang nyaris melukai lawan, membuat Qin Chen merinding. Dengan teriakan pelan, ia segera mundur bersama Yu Qiansui dan Qing Qiuzi. Kekuatan yang mulia telah melampaui ekspektasinya. Dan ia tahu ia tak bisa melanjutkan pertarungan. Bisakah kau lolos? Zhuge-Rulong mencibir. Melangkah maju. Teratai takdir tiba-tiba muncul dari kakinya. Berdengung. Cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan bumi. Mekar menjadi pelangi ilahi. Zhuge-Rulong telah bersiap. Menyegel segalanya sejak awal. Tak memberi Qin Chen kesempatan untuk melarikan diri. Sial, mata Qin Chen dingin. Hatinya membeku. Cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sekelilingnya. Berubah menjadi formasi surgawi dan duniawi yang menyapu dan mengelilingi mereka. Ia segera mundur. Tetapi sudah terlambat. Pihak lain menganggapnya terlalu serius. Menyegel segalanya sejak awal. Melepaskan seluruh kekuatannya. Ia merasa bukan seperti menghadapi seorang pendekar dari alam yang lebih rendah. Melainkan lawan tangguh dari alam yang sama. Penghalangnya terlalu rapat. Sungai takdir menyapu. Menusuk dan luas. Bagai bilah pedang. Mengiris. Tebas. Qin Chen berhenti berlari. Dengan raungan yang menggelegar. Ia berbalik dan menyerang lagi. Tahu betul bahwa melarikan diri mustahil dilakukan. Lawannya sudah siap. Jika ia kabur begitu saja, ia akan menjadi sasaran dan kehilangan inisiatif. Boom! Cahaya pedang bertabrakan dengan sungai takdir. Luapan takdir yang mengerikan. Niat pedang Tong Tian langsung terhempas. Perbedaannya terlalu besar. Sungai takdir langsung menghancurkan energi pedang Qin Chen. Dan mengalir deras di sepanjang jalur takdir dalam kehampaan. Melesat menuju Qin Chen dan dua orang lainnya. Tuan muda, Qing Qiuzi terkejut dan geram. Ia pun menyerang. Bas! Kekuatan mengerikan seorang venerabel setengah langkah terpancar darinya, memikatnya. Tangan rampingnya melambai ke depan. Di tempat lain, Yu Qiansui juga bergerak. Cahaya pedang melesat ke angkasa. Dan kekuatan dingin Taiyin Liuli tertinggi melonjak ke udara. 9 air ekstrim memancar dari tubuhnya. Menyapu keluar. Bang! Dua kekuatan mengerikan berdiri melawan sungai takdir. Tetapi sia-sia. Kekuatan tertinggi terlalu dahsyat. Serangan Qing Qiuzi meledak. Tangan rampingnya gemetar. Dan ia langsung terpental. Sementara itu, 9 air ekstrim milik Yu Qiansui juga meledak dahsyat. Mengirimkan aliran air yang mengalir deras. 9 air ekstrim itu kuat. Harta surga dan bumi. Tetapi kultivasi Yu Qiansui terlalu rendah untuk melepaskan kekuatan sejati mereka. Beberapa kekuatan bertabrakan di kehampaan. Menciptakan serangan mengerikan yang mengalir deras seperti lautan luas. Berkat hutan prasasti pedang paviliun pedang Tong Tian ini, ia berubah menjadi pegunungan Tiandang terluar, menghancurkan seluruh pegunungan, dan hancur berkeping-keping. Sungai takdir, seperti lautan luas, terus bergulir, tak terhentikan, seolah tak ada serangan yang dapat menghentikannya, mengancam akan menelan Qin Chen. Ah! Qin Chen meraung kaget dan marah. Sungai takdir terlalu luas, mengalir deras. Jika tersapu olehnya, ia mungkin selamat. Tetapi Yu Qiansui dan yang lainnya pasti akan berada dalam bahaya. Tungku ilahi 10.000 emas biru. Qin Chen mengabaikan yang lain. Pada saat genting itu, mengaktifkan tungku ilahi 10.000 emas biru milik ahli pil racun langit. Tungku kuno yang menjulang tinggi itu terwujud, membawa aura penindasan abadi. Tiba-tiba muncul di hadapan Qin Chen, melindunginya dan yang lainnya dari bahaya. Kelak, sungai takdir mendekat.
membuat tungku ilahi 10.000 emas biru bergetar hebat. Tersapu oleh sungai. Ia bergetar hebat, memancarkan raungan yang dahsyat. Ini adalah peninggalan berharga dari makhluk tertinggi. Kekuatan tak terbatas. Bahkan Zugerulong tidak dapat menghancurkannya. Kekuatannya tak tertandingi. Namun, dampak sungai takdir terlalu dahsyat, menyapu segalanya. Dan Qin Chen tidak dapat melepaskan kekuatan penuh tungku ilahi 10.000 emas biru. Ledakan. Tungku itu bergetar, menghalangi sebagian besar sungai takdir. Tetapi sebagian cahaya takdir masih mengancam untuk menerobos masuk dari kedua sisi. Keluar dari sini, teriak Qin Chen, membawa Yu Qiansui dan Qing Qiuzi bersamanya untuk bersembunyi di balik tungku ilahi emas hijau tak terhingga. Namun, tungku ilahi emas hijau tak terhingga tak mampu bertahan dan terhempas dengan keras. Di tengah gemuruh yang memekakkan telinga, Qin Chen dan dua orang lainnya terpental mundur, hanya untuk diredam oleh gumpalan cahaya takdir yang berubah menjadi pelangi ilahi ketertiban. Namun, di saat genting, tungku ilahi emas hijau tak terhingga bersinar, dan pelangi ilahi berkelap-kelip, akhirnya menghalangi sebagian besar sungai takdir yang panjang. Hanya sebagian kecil sungai takdir yang menyerbu, menelan Qin Chen dan dua orang lainnya. Bab 3589. Semua kartu truf terungkap. Bang, Qin Chen dan dua orang lainnya terguncang hebat. Beberapa bahkan mengerikan. Qing Qiuzi terpental. 9 ekor berputar-putar di belakangnya. Kekuatan iblis yang mengerikan meletus. Dan ia mengerang. Wajahnya pucat pasi. Esensi Dao Agung di dalam tubuhnya agak rusak. Yu Qiansui juga dalam keadaan kacau. Tubuhnya gemetar hebat. Dan ia memuntahkan darah. Untungnya, ia memiliki warisan Taiyin Liuli Supreme, yang memungkinkan air 9 ekstrim mengembun sekali lagi dan memancar di sekelilingnya, menahan sebagian besar serangan. Seorang Saint Lord puncak biasa akan hancur berkeping-keping di bawah serangan seperti itu. Meski begitu, ia benar-benar putus asa, terhuyung mundur. Darah mengucur dari sudut mulutnya, rambutnya acak-acakan. Bahkan tubuh Qin Chen terkoyak. Darah mengucur dari mulutnya, dan aura kuno merasukinya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Serangan dahsyat Zugerulong, dikombinasikan dengan pelepasan tungku pil 10.000 Dao Qingjin oleh Qin Chen, membuat ketiganya terluka parah dan tak sadarkan diri. Pemandangan ini mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Ketiga orang ini benar-benar mampu bertahan. Seru Master Sekte Yun Xiao dari Sekte Tianyuan. Matanya dipenuhi keterkejutan. Meskipun diserang oleh leluhur Zugerulong, ketiganya tetap selamat. Hasil ini mengejutkan semua orang. Sedikit terkejut dan tak percaya. Harta karun yang mulia. Zugerulong menatap Wan Dao Qingjin dan Lu. Ekspresinya muram. Meskipun serangannya telah melukai 3 orang dengan parah, tidak satu pun dari mereka yang meninggal, yang membuatnya merasa sangat malu. Terlebih lagi, pertahanan Qin Chen telah mengubah segalanya. Dia juga gagal membunuh 2 orang lainnya, hanya melukai mereka dengan serius. Ini agak di luar dugaannya. Klan Iblis, ekor 9. Mungkinkah itu klan rubah abadi ekor 9? Keluarga kerajaan dari klan Iblis. Zugerulong menatap Qing Qiuzi. Matanya berkilauan dengan cahaya redup yang membara. Silsilah rubah abadi ekor 9 adalah keluarga kerajaan dari klan rubah klan Iblis. Konon, di zaman kuno, silsilah rubah abadi ekor 9 menderita kerugian besar dan menghilang. Siapa sangka mereka akan bertemu di sini. Dan air 9 ekstrim, air induk dari penciptaan langit dan bumi. Benda ini adalah harta karun tertinggi. Bahkan aku mungkin tak bisa menguasainya dengan mudah. Warisan apa yang diterima anak ini sehingga ia bisa menguasai air 9 ekstrim? Zugerulong kembali menatap air 9 ekstrim yang mengelilingi Yu Qiansui, dengan keheranan yang nyata. Air 9 ekstrim adalah air induk dari kelahiran langit dan bumi. Luar biasa dan sulit dikuasai dengan mudah. Air itu sangat berharga, bahkan bagi seorang yang mulia. Tapi Yu Qiansui bisa menguasainya. Bagaimana mungkin ia tidak takjub? Ia terkejut, tetapi kemudian gembira. Semakin luar biasa Yu Qiansui dan yang lainnya, semakin ia bisa merasakan keistimewaan Qin Chen. Hahaha, kalian bertiga, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Zugerulong tertawa dan menyerang lagi.
Berdebar, ia menghentakkan kakinya ke tanah. Dan cahaya takdir yang tak terbatas melonjak. Bagaikan 1000 benang. Menyegel hutan prasasti pedang dan mengaburkan segala sesuatu di langit dan bumi. Cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama. Berubah menjadi rantai tatanan ilahi. Menyegel segalanya. Tiup, tiup, tiup. Beberapa rantai takdir ilahi ini melilit Yu Qianxue dan Qing Qiuzi. Rantai tatanan ilahi ini memancarkan cahaya ilahi. Memiliki kekuatan untuk menyegel segalanya. Lebih jauh lagi. Membawa cahaya takdir. Mereka dapat memenjarakan takdir. Menyebabkan jantung berdebar dan sensasi dingin. Begitu terikat oleh rantai ini. Bahkan takdir pun akan terpenjara. Membuatnya mustahil untuk dilepaskan. Haha. Nak, menyerahlah dengan patuh. Kau berani melawan di depan tetua Zuge. Kau sedang mencari kematian. Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Tatapan mereka tajam dan arogan. Berdiri di sekitar cahaya takdir. Mereka menatap dingin ke arah Qin Chen. Tampak sangat sombong dan tak terkendali. Mata mereka menghina. Memperlihatkan mentalitas yang agak kejam. Dengan Zuge Rulong di sekitar. Mereka bagaikan rubah. Menghunus kekuatan dahsyat. Memandang rendah semua orang. Dan sama sekali mengabaikan semua orang di hutan prasasti pedang. Sikap mereka kurang ajar. Penghinaan mereka terhadap segalanya. Bagaikan antek-antek hidup. Boom! Qin Chen segera melepaskan tungku alkimia 10.000 emas biru. Ekspresinya dipenuhi keterkejutan dan amarah. Ia tak bisa membiarkan Yu Qianxue dan Qing Qiuzi terpenjara. Rantai takdir ini mengerikan. Dan bahkan Qin Chen merasakan jantungnya berdebar kencang. Seolah-olah ia terjebak di api penyucian. Ia meraung. Dan pelangi ilahi meledak dari tungku alkimia 10.000 emas biru. Melesat ke arah Zuge Rulong dengan serangan dahsyat. Mencoba menyerang dari belakang untuk menyelamatkan Zhao. Hanya benda sepele. Meskipun benda ini adalah relik berharga dari Yang Mulia. Kultivasimu terlalu lemah untuk memiliki harta karun seperti itu. Zuge Rulong terkekeh ringan. Matanya menunjukkan penghinaan. Seolah telah siap. Sebuah roda muncul dari pupil matanya. Memancarkan aura yang dahsyat. Roda itu menebas ke arah tungku alkimia 10.000 emas biru. Cahaya yang menyilaukan seakan memutus keabadian waktu dan siklus reinkarnasi. Harta karun paling berharga keluarga Zuge. Relik berharga dari Yang Mulia. Roda takdir. Boom! Roda takdir yang mengerikan itu melintas. Menghantam langsung ke arah tungku alkimia 10.000 emas biru. Dengan bunyi gedebuk, tungku itu bergetar, memancarkan raungan yang menusuk. Cahaya di atasnya semakin kuat, dan terbelah. Kemudian, roda takdir berkelebat, menebas ke arah Qing Qiuzi dan Yu Qianxue. Hati-hati, teriak Qin Chen. Jantungnya berdebar kencang, mengkhawatirkan keselamatan Yu Qianxue dan Qing Qiuzi. Boom! Tanpa pikir panjang, ia tiba-tiba mengangkat tangannya. Tatapannya berkobar dengan cahaya ilahi. Boom! Istana mengerikan lainnya muncul. Menekan langit dan bumi. Istana itu muncul tepat di atas kepala Zuge Rulong. Menekannya. Saat istana itu muncul, api yang berkobar meletus. Beberapa api surgawi besar berhamburan turun dengan dahsyat. Api neter bencana. Api entropi racun langit. Api iblis teratai biru. Api es neter langit. Api jiwa yin yang. Api emas matahari agung. Api sejati kegelapan ungu. Api yang bergulung-gulung itu berhamburan turun. Melingkari. Istana Dosita langit ungu bagaikan dewa yang turun. Membakar segalanya. Qin Chen panik. Mengerahkan segala cara. Bahkan dengan risiko memperlihatkan diri. Matanya merah padam. Mengkhawatirkan nyawa Qianxue dan Ziyi. Istana Dosita langit ungu menekannya. Harta karun yang mulia. Dengan kekuatan yang menantang surga dan niat membunuh yang mematikan. Turun langsung ke kepala Zuge Rulong. Api tak berujung. Bagaikan lautan luas. Menyelimutinya. Mencegahnya mengejar Qianxue dan Ziyi. Menyerang Wei untuk menyelamatkan Zhao. Rencananya berhasil. Saat istana Dosita langit ungu muncul, langit dan bumi bergemuruh. Semua orang tercengang. Mereka menatap istana di atas kepala Zuge Rulong. Ngeri tak terjelaskan. Relik tertinggi lainnya. Siapakah anak ini? Zuge Rulong juga terkejut. Ia mendongak dengan takjub. Api tak berujung menyapu. Membawa berbagai atribut. Menyatu dengan suara mendesis yang membakar.
Ia merasakan kekuatan tertingginya sendiri terkuras. Bahkan dao surgawi pun terbakar. Yang lebih dahsyat lagi adalah istana Doushita. Langit ungu, menjulang tinggi dan megah, menghancurkan segalanya. Zhuge Rulong mengangkat tangannya, dan roda takdir berubah menjadi cakram bundar yang menyilaukan. Menebas ke bawah, mengancam akan menghancurkan istana Doushita langit ungu. Namun Qin Chen berteriak, tak memberinya kesempatan. 10.000 tungku alkimia emas biru bersinar, menghalangi roda takdir dan mencegahnya kembali untuk memberikan dukungan. Bersamaan dengan itu, mata Qin Chen memancarkan pelangi ilahi, dan kekuatan magis spasialnya tiba-tiba aktif. Saat berikutnya, sumber waktu di dalam pikirannya aktif, dan kekuatan waktu yang mengerikan tiba-tiba memancar, menyelimuti Zhuge Rulong. Waktu berhenti, ledakan. Pada saat waktu terhenti, istana Zixiao Tusita menekannya dengan kuat dan menghancurkannya ke arah Zhuge Rulong. Bab 3590 jatuh dalam keputusasaan. Bang! Istana Tusita langit ungu yang mengerikan runtuh dengan raungan yang memekakkan telinga. Seperti palu yang perkasa, menghantam dengan sekuat tenaga. Waktu membeku. Segala sesuatu di sekitar mereka seolah terhenti. Pada saat itu, semua orang ketakutan. Tak bisa bergerak. Waktu seolah berhenti mengalir. Namun mata mereka masih bisa melihat segalanya. Hati mereka dipenuhi kengerian. Inilah hukum waktu. Anak laki-laki di hadapan mereka ini telah menguasainya. Hukum waktu adalah salah satu hukum tertinggi di alam semesta. Tak terkendali bahkan oleh makhluk tertinggi. Bagaimana mungkin Qin Chen menguasainya? Dalam ketakutan, mereka menyaksikan tanpa daya saat istana Tusita langit ungu runtuh. Bas! Seluruh tubuh Zhuge Rulong meletus dengan cahaya takdir yang menyilaukan. Saat istana Tusita langit ungu jatuh, pelangi ilahi memancar dari pupilnya. Berderak, berderak, rune takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya, seolah siap untuk membebaskan diri. Dari batasan waktu, berderak, berderak, retakan waktu muncul, hancur seketika tepat saat istana Tusita langit ungu hendak menghantam Zhuge Rulong. Zhuge Rulong mengulurkan tangan kanannya untuk menangkis benturan. Bang! Raungan memekakkan telinga bergema, membuat Zhuge Rulong terhuyung. Pelangi ilahi bersinar di sekelilingnya. Jubahnya robek terbuka. Dia tampak agak putus asa, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha, ini aturan waktu. Zhuge Rulong tertawa. Dari tanah, serangkaian rune yang terinspirasi takdir tiba-tiba muncul, meledakkan Qin Chen. Puff! Tubuh Qin Chen terbelah. Darah berceceran. Jantungnya mencelos. Reaksi Zhuge Rulong terlalu cepat. Aturan waktu tidak bisa menahannya lama-lama. Dia terkoyak. Bukan karena aturan waktu itu lemah, tetapi lawannya adalah seorang yang mulia, yang melampaui dao surgawi. Titik. Bahkan dengan aturan waktu yang diaktifkan Qin Chen, dia tidak bisa sepenuhnya menahan seorang yang mulia. Dia hanya bisa sedikit memengaruhi waktunya. Ini terlalu singkat untuk memainkan peran yang menentukan melawan seorang yang mulia. Yang paling mengerikan, Zhuge Rulong tampaknya menyadari penguasaannya atas aturan waktu dan telah membuat persiapan, mencegah usahanya runtuh. Bang! Zhuge Rulong mengirim Purple Sky Doushita Palace terbang dengan satu pukulan. Api surgawi yang tak berujung meletus. Tetapi itu hanya bisa membakar permukaannya. Tidak dapat menembus lebih dalam. Bahkan api tingkat atas seperti Calamity Netherfire dan Sky Poison Entropy Fire hanya menimbulkan luka. Tidak dapat melukai esensinya. Ini karena lawannya terlalu kuat. Zhuge Rulong menatap Purple Sky Doushita Palace. Matanya sedikit berubah, mengungkapkan perhitungan yang cerdik. Ia bergumam. Istana Doushita langit ungu. Bukankah itu pusaka yang mulia api langit dari tanah percobaan surgawi? Konon, benda itu diperoleh oleh seorang jenius bernama Qin Chen dari istana Guanghan di alam surgawi timur. Zhuge Su, putra suci keluarga Zhuge kita, tewas di tanah percobaan surgawi. Konon, dibunuh oleh seorang pemuda bernama Qin Chen. Mungkinkah? Zhuge Rulong tiba-tiba menatap Qin Chen. Kilatan mengerikan terpancar di matanya. Sebuah pikiran yang sangat menakutkan muncul di benaknya, yaitu, apakah orang di depannya adalah Qin Chen dari alam surgawi timur? Jika demikian, bagaimana mungkin orang ini, yang beberapa tahun lalu hanyalah seorang putra suci,
Menjadi orang suci surgawi hanya dalam waktu belasan tahun. Bagaimana ia melakukannya? Anak ini pasti punya rahasia besar. Hati Zugerulong membara. Entah kenapa. Ia samar-samar merasa telah menyentuh sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia besar yang menyangkut masa depan alam surgawi. Seorang santo surgawi yang terlambat telah menghabiskan waktu lebih dari 10 tahun. Atau bahkan puluhan tahun. Untuk menjadi seorang santo surgawi yang terlambat. Dalam waktu kurang dari setahun. Ia telah menjadi Saint Lord tahap akhir. Kecepatan seperti itu sungguh menakjubkan. Ditambah dengan rahasia hukum waktu yang dimiliki Qin Chen. Hal itu membuatnya semakin gila. Di kejauhan. 5 Raja Iblis dan banyak individu kuat yang hadir juga ngeri. Beberapa bahkan terhenti dalam pemahaman mereka. Istana Tusita Langit Ungu. Bukankah ini harta karun yang mulia api langit? Lapangan uji coba alam surgawi. Mungkinkah ini Qin Chen dari alam surga timur? Rumor mengatakan bahwa dia membunuh Zugesu, putra suci keluarga Zuge. Dong Huang Juei, keluarga Dong Huang. Dan Yao Wuming, putra suci rumah Yaomi dari alam surga timur. Lalu menghilang secara misterius setelah uji coba alam surgawi. Mungkinkah dia? Lihatlah kuali lapis lazuli itu. Dan hukum waktu. Aku ingat belum lama ini. Leluhur mayat iblis dari klan iblis di Laut Pasang Surut Kekosongan mengejar seorang jenius manusia muda. Yang kemudian dibunuh di Laut Kekosongan oleh jenius muda itu menggunakan hukum waktu dan pola susunan. Mungkinkah? Ini dia. Sebongkah batu mengaduk ribuan ombak. Melihat Qin Chen melepaskan hukum waktu, semua orang langsung terkejut dan ramai berdiskusi. Tak seorang pun menyangka Qin Chen memiliki identitas yang begitu nyata. Boom! Zugerulong menyerbu dengan kecepatan kilat. Dipenuhi energi yang mendominasi dan luar biasa. Aura takdir berkelana di sekelilingnya. Diselimuti cahaya ilahi yang luas. Auranya dipenuhi dengan niat membunuh. Istana Doushita Langit Ungu ini. Dan tungku ilahi mulia itu. Aku menginginkan semuanya. Bersamaan dengan itu, Zugerulong mengangkat tangannya. Menggenggam istana Doushita Langit Ungu dan tungku emas biru 10.000 dao. Ia telah menembus jauh ke dalam. Ini adalah 2 harta karun paling berharga milik yang mulia. Kartu truf Qin Chen. Dengan keduanya, Qin Chen tak berdaya. Hati Qin Chen mencelos putus asa. Apakah yang mulia benar-benar sekuat itu? Aturan waktu juga telah gagal. Ingat, ketika ia menghadapi leluhur mayat iblis di Laut Void, ia hanya menggunakan tungku emas biru 10.000 dao. Takut menggunakan istana Doushita Langit Ungu akan membuat orang lain melihat dirinya dan mengungkapkan identitas aslinya. Tapi sekarang, bahkan setelah menggunakan istana Doushita Langit Ungu, ia masih gagal. Ini membuatnya putus asa. Dan ia tenggelam ke dasar lembahnya. Namun, ia meraung marah. Mengaktifkan 2 harta karun tertinggi. Ia benar-benar tidak bisa membiarkan Zugerulong merebutnya. Kalau tidak, ia akan berada dalam masalah besar. Tanpa 2 harta karun tertinggi itu, ia akan benar-benar tak berdaya. Namun, Zugerulong terlalu cepat. Menyerbu ke arah 2 harta karun itu sebelum Qin Chen bahkan bisa memulai. Ia mengulurkan tangannya yang besar. Memancarkan aura takdir. Mencoba menekan dan merebut kedua harta karun itu. Beraninya kau, geram Qin Chen. Mengerahkan seluruh kekuatannya. Boom! Kedua harta karun tertinggi itu bersinar terang. Menangkis cengkeraman Zugerulong. Dan memancarkan aura yang menantang surga. Namun, di bawah kekuatan tertinggi Zugerulong yang dahsyat, Istana Doushita Langit Ungu dan Myriad Dao Qingjin dan Luan, meskipun bergetar hebat, tak mampu lepas dari cahaya takdir. Terlebih lagi, mereka perlahan-lahan ditekan. Sialan, Qin Chen terkejut dan geram. Ini pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti ini. Bahkan kedua harta karun tertinggi itu pun ditekan. Jantungnya membeku. Seolah-olah ia telah jatuh ke dalam gudang es. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Pikiran Qin Chen berkecamuk. Raut wajahnya murka. Ia masih memiliki kartu truf. Seperti pohon iblis Myriad Words. Namun, Qin Chen merasa bahwa meskipun ia melepaskan pohon iblis Myriad Words, ia tidak akan mampu memberikan kerusakan penuh pada Zugerulong karena kultivasinya terlalu rendah. Terlebih lagi, begitu pohon iblis Myriad Words dilepaskan, ia akan berada dalam masalah besar. Takut ia tidak akan pernah merasa damai lagi.